Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Karena bocor, kapal asing asal Australia lego jangkar darurat di perairan Misol, Raja Ampat. Satgas Damai Kartens ringkus 31 anggota kelompok kriminal bersenjata sejak Januari. Wisata Raja Ampat kembali bergeliat. Komisi Pemilihan Umum Papua mulai membuka pendaftaran bakal calon anggota DPRD dan DPD RI Dapil Papua dari tanggal 1 hingga 14 Mei. Namun hingga hari keempat, belum ada satupun bakal calon perseorangan dari DPD maupun dari partai politik yang mendaftar. Meski demikian, petugas KPU tetap menunggu karena masih ada beberapa hari lagi bagi para calon untuk mendaftar. Waktu pendaftaran bakal calon DPRD dan DPD dimulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore waktu setempat. Dan khusus pada tanggal 14 Mei atau batas waktu pendaftaran, jam operasional dimulai pukul 8 pagi hingga 12 malam. Sesuai dengan PKPU 10 dan 11, itu kita menerimanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Tanggal 1 sampai tanggal 13 itu di pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Sedangkan nanti kalau di hari terakhir tanggal 14 itu di tanggal tersebut itu di pukul 8 pagi sampai dengan pukul 23.59. Terkait dengan DPD, dokumen yang kita minta untuk mereka ajukan kepada kami di KPU, sampai saat ini belum ada ya data untuk menyerahkan dokumennya kepada kami. Begitu pula dengan DPRD provinsi. Karena saat ini mereka lagi mengurus dokumen, kekurangan dokumen, tetapi ada beberapa partai ketika kita lihat di akun kami itu yang lagi sedang berproses, mereka lagi unggah dokumen ke dalam akun Silon. Karena ketika nanti mereka datang ada 2 dokumen yang nanti mereka angkat, lalu nanti dokumen itu disampaikan kepada tim verifikator untuk mengecek di dalam aplikasi Silon. Saat mendaftar, para calon harus memasukkan dokumen melalui aplikasi Silon KPU dan bakal calon juga harus membawa bukti fisik dokumen ke kantor KPU. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kawasan wisata Raja Ampat saat ini kembali bergeliat. Selama pandemi, kawasan ini sepi dari wisatawan. Kini Raja Ampat mulai dibanjiri wisatawan lokal maupun mancanegara. Tentu wisata bahari menjadi tujuan wisatawan untuk berlibur. Mereka mengunjungi kampung wisata Arborek untuk melihat dari dekat keanekaragaman satwa laut dan terumbu karang. Selain wisata bahari, Raja Ampat juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Wisatawan bisa melihatnya dari ketinggian di puncak Pianemo. Namun untuk mencapai puncak, wisatawan harus menaiki 320 anak tangga. Jeripayah wisatawan akan terbayar ketika mencapai puncak. Kembali bergeliatnya wisata Raja Ampat itu tentu dirasakan para pemandu wisata, salah satunya Ronald Mambrasar. Ronald sudah menjadi pemandu wisata sejak tahun 2013.
Dari hasil memandu wisata, ia bisa menyekolahkan keempat anaknya. Menurut Ronald, bergeliatnya wisata di Raja Ampat telah menciptakan lapangan kerja baru bagi profesi pemandu wisata. Namun, ia meminta pemerintah memberikan pelatihan kepada para pemandu wisata agar kerja mereka lebih profesional. Saya ingin menggait entah itu guide dari macam-macam daerah yang datang di daerah Raja Ampat. Oleh sebab itu, untuk berkenan di masa ini kami berusaha untuk bagaimana guide lokal itu diutamakan. Untuk setelah perjalanan pariwisata di situasi yang mulai normal ini, perhatian pemerintah masih minim. Berdasarkan di situasi yang sekarang baru mulai fix, apakah mungkin ke depan baru mulai diperhatikan oleh pemerintah sendiri. Dan untuk sekarang sementara mereka masih jalan sendiri berdasarkan apa yang mereka punya. Untuk harapannya kepada pemerintah agar guide-guide lokal diutamakan berdasarkan mereka tahu apa yang mereka punya sendiri di lokal sendiri, dan mereka memerlukan bimbingan dari pemerintah berdasarkan apa yang mereka miliki. Dan kami ingin untuk guide lokal ini dikembangkan berdasarkan skill, apa terutama contoh bahasa Inggris, terus bagaimana caranya menggait tamu, baik itu tamu domestik maupun mancanegara. Raja Ampat merupakan salah satu kawasan wisata di Papua yang cukup ramai dikunjungi wisatawan. Pemerintah masih harus bekerja keras membangun fasilitas dan sarana agar kawasan ini bisa menjadi salah satu andalan destinasi di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Topan melaporkan. 28 atlet dari 3 kabupaten seprovinsi Papua Selatan mengikuti kejuaraan renang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diselenggarakan di Waterpark, Merauke. Para peserta berasal dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sementara kelas yang diperlombakan terdiri dari kelas gaya dada, punggung, dan gaya bebas. Gaya bebas jumlah siswa 25 orang dan punggung 8 orang. Sedangkan hari kedua dan ketiga 4 kita di sini ada punggung, dada, gaya bebas untuk SMK dan SMA, dan gaya 100 gaya dada dan gaya ganti. Untuk peserta sendiri berapa banyak? Untuk peserta dosen di renang berjumlah 28 atlet. Dengan klasifikasi umur ada? Klasi umur untuk umur kaur 3 dan 4. Kejuaraan renang antar siswa ini sengaja diselenggarakan untuk mencari bibit atlet muda perenang handal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.